Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nilu Yunina Puspita Dewi, NIM 18011092. Di sini saya sebagai moderator dan akan menjelaskan juga materi tentang unsur-unsur organisasi secara umum dan peranan sistem informasi dalam bisnis. Selanjutnya, Febri Prasanti akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian sistem informasi manajemen, fungsi, serta komponen sistem informasi. Dan Mega Swalina akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri sistem informasi dan ciri-ciri organisasi. Perkenalkan, nama saya Niputu Febri Prasanti, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan, melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimaan dan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Jadi, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas yang menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan mendukung operasi manajemen. Fungsi sistem informasi yaitu yang pertama, untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna. Yang kedua yaitu memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara krisis. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima yaitu mengantisipasi dan memahami akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi yaitu yang pertama, komponen input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua yaitu komponen model, merupakan kombinasi prosedur logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Merupakan kombinasi prosedur logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu komponen output. Komponen output adalah hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat yaitu komponen teknologi. Komponen teknologi adalah hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat yaitu komponen teknologi. Komponen teknologi adalah alat dalam sistem informasi, teknologi yang digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim output dan memantau pengendalian sistem. Yang kelima yaitu komponen basis. Komponen basis adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol merupakan komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Nama saya Kadek Mega Swalina, NIM 18011076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri dari sistem informasi sampai dengan ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri sistem informasi. Baru,
tambahan, kolektif, dan penegas. Baru di sini maksudnya adalah informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima. Tambahan adalah informasi dapat diperbaharui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Kolektif adalah informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Menegas adalah informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada. Sistem informasi dapat dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pemrosesan transaksi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama, sedangkan secara terperinci, pengertian dari organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana prasarana data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi sebab adanya tujuan dalam organisasi dengan menyatukan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda untuk menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. Tujuan organisasi berpengaruh dalam mengembangkan organisasi baik dalam perekrutan anggota dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut. Ciri-ciri organisasi. Organisasi dapat dibedakan dengan melihat ciri-ciri organisasi, di mana ciri-ciri organisasi secara umum yaitu memiliki tujuan dan sasaran, memiliki komponen yang yaitu atasan dan bawahan, memiliki pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas, memiliki keterikatan, format dan tata tertib yang harus ditaati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Unsur-unsur organisasi secara umum. Yang pertama adalah men. Men adalah unsur utama pembentuk organisasi yang disebut sebagai personel atau anggota yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri atas unsur pimpinan atau yang disebut dengan administrator sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Para manajer pemimpin unit tertentu suatu kerja sesuai fungsinya, dan para pekerja disebut dengan workers. Setiap hal tersebut merupakan kekuatan organisasi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama adalah unsur organisasi di mana setiap anggota atau personil melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai atau diharapkan baik dari prosedur, program, pola, atau titik akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang keempat, peralatan. Peralatan adalah sarana dan prasarana yang berupa kelengkapan dari organisasi tersebut, baik itu berupa bangunan atau yang disebut dengan gedung atau kantor, materi, uang, dan kelengkapan lainnya. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan adalah unsur organisasi yang juga memiliki pengaruh. Faktor tersebut adalah ekonomi, sosial budaya, strategi, anggaran, dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah kekayaan alam. Kekayaan alam termasuk dengan kekayaan alam adalah air, cuaca, keadaan iklim, flora, dan fauna. Yang ketujuh, kerangka atau konstruksi adalah landasan dari organisasi yang berada pada visi organisasi tersebut dibuat. Selanjutnya, peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi mempunyai 4 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, minimize risks. Setiap bisnis atau organisasi pasti memiliki resiko yang berkaitan dengan beberapa faktor, misalnya keuangan. Risiko dapat berasal dari ketidakpastian
maupun beberapa hal di luar kontrol perusahaan. Untuk meminimalisir resiko ini, sistem informasi memegang peranan penting. Sistem informasi menyimpan data dan memprosesnya secara akurat dan meminimalkan resiko human error. Jadi, informasi-informasi yang bersifat penting atau sensitif seperti masalah keuangan tidak dapat terjadi kesalahan perhitungan. Keamanan dari data dan informasi perusahaan juga dapat terjaga dengan baik dari pihak luar karena sistem informasi juga berguna di bidang security. Contohnya yaitu password. Yang kedua, reduce cost. Sistem informasi juga memiliki peran dalam mengurangi pengeluaran perusahaan. Dengan penggunaan sistem informasi, perusahaan dapat menekan kos untuk pengadaan kertas atau buku sampai mempersingkat waktu. Penggunaan sistem informasi tentunya juga membuat praktis proses-proses di dalam organisasi, baik dalam segi keuangan, manajemen stok barang, pembayaran pegawai, dan lain-lain. Mungkin sebuah organisasi akan melakukan pengeluaran yang besar dalam pengadaan alat-alat untuk mendukung sistem informasi tersebut. Namun manfaat yang didapatkan sangatlah besar untuk sebuah organisasi yang akan dicapai dalam beberapa waktu ke depan. Yang ketiga, ada add value. Menciptakan adding value kepada konsumen dari perusahaan atau organisasi. Dengan penerapan sistem informasi, nilai sebuah produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan pasti akan meningkat. Pelanggan pasti akan meningkat kepuasannya terhadap produk atau jasa yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat ada creating new reality. Peran terakhir ialah creating new reality. Perkembangan terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena yang baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Sebuah organisasi dapat memanfaatkan teknologi ini untuk media promosi dan sebagainya. Selain harganya yang murah, bahkan ada yang gratis juga, internet merupakan hal yang selalu diakses oleh banyak orang. Jadi, sekarang ini internet juga merupakan tempat baru dalam dunia bisnis dan juga media promosi. Sekaligus mengubah tatanan persaingan di dunia bisnis. Inilah yang dimaksud dari istilah creating new reality. Tadi lagi dikit. Oleh karena itu, banyak sekali sisi positif atau manfaat jika sebuah organisasi menerapkan sistem informasi di dalamnya. Di antaranya mengubah proses manual menjadi otomatis sampai pengambilan keputusan yang menjadi semakin cepat. Hal ini tentu bakal menjadi profit bagi perusahaan itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.